saya agent, saya mau ke itu 3 juta, saya 1,2 M dengan catatan 350.000. Betapa susahnya gua, sedihnya gua, nangisnya gua, betul kan? Jadi kalau anda sekarang gak usah nangis lagi, dia damai gak nangis juga sukses gitu. Ya. UM ke SUM cuma 9 juta, saya 2,1. SUM ke AM, wah 7 M. Untuk SUM nasional. Anda bisa bayangkan nggak Jakarta, Surabaya, Medan lebih gede daripada Batam. Case-nya gede-gede. Tapi saya bisa capai 7 M. Bukan saya hebat, saya kerja keras. Jadi teman-teman, satu kunci, Anda hebat, lebih pintar, lebih cepat sukses daripada saya. Kalau Anda hebat dan pintar, karena Anda cuma kerja keras, jangan harap Anda bisa sukses. Setuju teman-teman? Orang mampu di depan pasti bisa sukses, tapi orang mau masih bisa sukses. Jadi saya ada satu moto menyatakan, ada kemauan pasti ada jalan. Tidak ada kemauan pasti banyak alasan. Betul kan? Nah, rata-rata itu di mana? 2 juta itu bisa hitung jari. Ya. Nah, itu tentang saya. Ya. Hari ini saya cuma mau sharing itu tentang message-nya tentang bisnis. Kenapa saya mau ambil topik ini? Karena saya orang berbisnis. Kelas 5 aja, kelas 5, kelas SD, kelas SMP, kelas 2 aja, saya udah berbisnis sekarang. Kira-kira Anda mau bisnis jangka pendek atau jangka panjang? Jangka panjang itu Anda kembangkan tim. Kalau Anda mau jangka pendek, Anda jual sendiri. Jual sendiri bagus lah, bagus. Tapi kalau Anda mau bisnis yang panjang-panjang, tadi aku sudah sebut ya. Dan semalam kita ada seri 2 di kantor MRT. Perbedaannya itu Anda jual pribadi dan bangun tim. Oke? Dan saya bukan syaratkan Anda nggak boleh jualan, tapi Anda wajib bangun tim. Saya pribadi jujur ya, 23 tahun. Saya pribadi minimal ya, startup pribadi jualan. Saya cuma miss 2 tahun ya. 2 tahun itu karena 1 tahun saya lagi apa ya? Lupa 1 tahun Pak. 1 tahun saya sebagian saya jual pada anak buah. Jadi pecah. Saya 23 tahun, 21 tahun itu saya pribadi pasti minus startup. Oke? Ya, itu harus. Tapi banyak isi kampanye itu membangun tim. Oke? Bisa ya? Oke. Bis asuransi sama bis komersial itu bedanya apa? Yang tadi saya sharing pada teman. Saya ada bedakan bis asuransi sama bis komersial. Kalau bis komersial itu ada untung ada rugi yang tadi saya bilang. Oke? Ya. Kedua, seandainya yang tadi saya bilang, seandainya kita udah punya pabrik, belum tentu kita udah sama anak cucu kita atau anak kita. Belum tentu bisnisnya bisa jalan karena kita melatih 3 yang bisa nyambung sama keluarga kita. 1 yang sampai barang kita cocok sama keluarga kita. Kedua, sahabat belakang kita cocok sama keluarga kita. Betul kan? Karena kita juga cocok sama keluarga kita. Kalau 3 atau 1 tak ada, bisnis kita pasti hilang semua. Betul kan? Tapi sekarang saya posisi abadi. Sekarang saya anggaplah saya gak mau kerja lagi. Ami-ami ya, seandainya saya tidak ada lagi di dunia. Anak saya tinggal duduk di posisi saya. Polisi nggak bisa termini gol. Polisi nggak bisa termini gol. Agent gua nggak suka uang, nggak ada urusan. Memangnya dia nggak mau bisnis dalam bisnis Indonesia. Nggak bayangnya, dia bangun tim. Betul. Jadi nggak bisa apa-apa. Jadi saya tetap bisa di WhatsApp anak saya dengan income saya sekarang di bulan berapa, dia dapat berapa. Luar biasa nggak Indonesia bisnisnya. Ya. Kalau kita mau mulai satu bisnis, kita harus dari keyakinan, kepercayaan, modal, tempat stok barang, karyawan, waktu dan waktu. Tapi kalau kita bisnis di Indonesia, kita cuma butuh keyakinan, kepercayaan, modal kecil, waktu dan waktu. Kalau kita mau mulai
bisnis, tadi si Arifin sudah cerita ya, harus percaya diri di 5 poin itu. Anda harus yakin dulu yang 5 poin itu. Jadi sebenarnya seri dari Arifin itu semua agak lengkap. Saya cuma tambahkan aja, ya. Karena Arif itu saya udah bilang sama dia, Vin ngomongnya lah bagus kok, ini aja kasih lu ngomongnya. Ya. Jadi kalau kita harus yakin dulu dengan visi kita. Kalau Anda tidak yakin dengan misi yang Anda mau jalani, Anda tidak akan mau jalani. Di luar banyak orang punya bisa membuat satu visi dan keyakinan dia aja. Kalau dia yakin misi yang bisa jalan, jangankan ada duit, dia bisa pinjam di bank loh, kayak dia yakin. Kayak dia yakin dia berani pinjam di bank kan? Apalagi kita misi ini kita yakin kita mau jalani, betul nggak? Kan lucu banget gitu. Jadi mulai harus keyakinan dulu. Saya buat contoh. Ya, saya buat contoh itu segala sesuatu itu dari keyakinan. Seandainya saya ada sama tentang Pak Martinus, saya lagi melihat, saya tidak yakin Pak Martinus mau jadi nasabah. Saya tidak yakin Pak Martinus mau jadi agent uang. Otomatis saya nggak mau ketemu dia. Saya nggak ingin ketemu dia kan. Tapi kalau saya cuma yakin loh, saya yakin Martinus mau jadi nasabah uang. Saya yakin Pak Martinus mau jadi agent uang. Pasti saya prospek dia. Hasilnya ada nggak ada, bagus nggak bagus, susah nggak susah, nggak ada, nggak tahu, betul kan? Tapi keinginan saya, otak saya bergerak. Kalau Anda tidak yakin, pasti Anda tidak bergerak. Itu pertama. Kedua, kita harus punya keyakinan bahwa siapapun dan visi kita bisa sukses. Kedua adalah kita bisa dipercaya sama masyarakat. Kalau Anda yakin, Anda berbisnis, tapi orang Anda tidak bisa dipercaya sama masyarakat, saya yakin Anda gagal. Kayak Anda orang yang kamu aja nggak percaya gimana dia berusaha asosiasi sama Anda, benar kan? Jadi pertama itu keyakinan, kedua kepercayaan diri Anda. 3 modal kecil, waktu dan hati. Jadi kita mulai startnya bisnis itu adalah mulai dari keyakinan kita. Kalau kita yakin, apapun kita lakukan. Kalau Anda tidak yakin, apapun Anda nggak mau lakukan. Setuju ya teman-teman? Ya, tadi Arifin udah jelas ya detailnya ya. Kedua, baik hati. Kalau Anda yakin, tapi Anda tidak pakai hati, jangan itu, Anda tidak hasil. Please, bangsa menyatakan harta Anda di mana, hati Anda di mana, betul nggak? Tapi saya tambah satu lagi, hati Anda di mana, hasilnya di mana? Setuju teman-teman? Jadi kalau Anda yakin di situ, tapi Anda nggak punya hati untuk jalan di situ, Anda nggak ada hasil. Dan Anda punya fokusnya pecah, nggak ada hasil juga. Saya buat contoh ya. Saya ada toko baju, ada toko bengkel. Digantung hati saya di mana dong? Hati saya di bengkel, pasti hasil bengkelnya bagus pada toko baju, betul nggak? Kalau hati saya di toko baju, pasti hasil toko baju saya lebih hasil pada toko bengkel, betul nggak? Jadi mulai dari hati Anda di mana. Jadi saya satu kata adalah harta Anda di mana, hati Anda di mana. Tapi di sini adalah hati Anda di mana, hasil Anda di mana. Setuju ada teman-teman? Kedua, waktu. Ya, saya ini kan yang sering motivasi. Jadi cara Indonesia besok ya, dari hari Senin ya kita di kantor itu. Cara Indonesia gimana orang udah nggak ada. Ya, kita udah punya keyakinan, punya hati, kita harus punya waktu. Banyak sekali orang bilang, saya ada agent ini bilang dia baca nggak ada waktu. Saya tanya, emangnya saya ajak dia ke karaoke, saya ajak dia pergi jalan-jalan, saya ajak dia cari duit loh, bukan habiskan duit. Kalau saya ajak lu habiskan duit, Anda boleh tolak saya dengan ada waktu. Tapi hari ini saya ajak Anda cari duit, masa Anda boleh ada waktu? Saya tanya dia, lu sekarang kerja butuh waktu lah, butuh waktu. Waktu itu jadi apa? Jangan duit. Benar? Kalau ada satu bisnis, kasih Anda jadi agent. Oke, agent Aqua kayak, agent Pump, agent ICX kayak, agent Yamaha kayak, agent mobil kayak. Anda berani tolak dia, bilang ada waktu. Saya ada satu misi buat Anda. Anda yang tolak saya dengan alasan ada waktu dulu. Anda dengar dulu, kalau nggak cocok Anda bawa saya nggak ada waktu. Saya ngomong sama saya. Saya tipenya itu ya. Saya tipenya jujur ya. Lebih galak pada agent, lebih galak pada sama kamu. Ya kemarin cara sharingnya saya cara doa. Saya kadang-kadang lebih galak sama kamu. Saya kadang-kadang lebih galak sama agent. Lu tak mau EGP emangnya peduli. Waktu pertama saya di agent, saya posting orang.
orang nggak mau beli yang sama dalam hati gua ya, saya nggak dalam hati gua, saya ngomong di depan, saya post ke dia nggak mau, saya dalam hati gua, emangnya mati sakit urusan gua, urusan lu, next aja. Post satu lagi, dia nggak mau lagi kalau doang, emangnya sakit mati urusan lu, next aja. Ngapain aku peduli dia, udah nggak? Gitu loh. Jadi saya orangnya tipenya EGP, I don't care. Oh nggak apa-apa tahu dulu masalah apa. Yang penting saat itu yang untuk kebaikan Anda. Gitu. Punya waktu. Oke. Jadi harus mau misi itu harus punya hati, punya keyakinan, punya hati dan punya waktu. Oke. Di sini saya selalu diobrol orang. Saya bilang ini kayak franchise. Dan franchise yang KFC background itu sudah kuno dan jatuh. Saya nggak suka lagi. Dan itu nggak bisa bagus, nggak bisa berkembang lagi di situ. Kenapa saya gitu? Saya bilang contoh. Ya, saya selalu BOP perbandingan franchise sama Indonesia. Saya contoh ya, saya ambil KFC, franchise KFC, bawa ke Batam. Oke, sudah sukses di Batam. Teman-teman saudara saya, lihat saya sukses bawa buka KFC. Dia tanya saya, Pak Damai, KFC kamu ramai, boleh nggak ya saya ambil franchise sama kamu? Saya nggak bisa. Saya nggak bisa jual franchise. Saya hanya ambil franchise sama pusat. Saya nggak bisa jual ke Anda. Dia bilang kalau gitu boleh nggak kamu kenalin bos lu ke saya supaya saya bisa ambil franchise di Batam lagi. Dan hati gua 90% sebagai manusia nggak mungkin dong gua kenalin bos saya kepada dia, betul? Gua kenalin bos saya kepada dia ambil franchise satu lagi di Batam, dia sayangnya gua kan, betul? Jadi di sini saya ambil franchise-nya KFC, McDonald, Starbucks, bisnis saya nggak bisa berkembang, cuma satu aja. Oke, tapi kalau saya jadi agent asuransi, saya agen, saya rekrut satu agent, saya rekrut kamu, saya jual franchise ke kamu tidak sama hero. Kamu nggak tahu produk, kamu nggak tahu sisi, kamu nggak tahu cara jual, kamu nggak tahu tata kerja, kamu nggak tahu cara isi SPJ, kamu nggak tahu klaimnya. Saya semua training Anda sampai Anda sukses. Saya dapat royalti 10%. Saya jual franchise Anda kan, betul kan? Setelah itu Anda bisnisnya udah bagus, ada orang mau ikut Anda langsung jual franchise ke dia aja. Saya nggak usah pusing. Anda ikut dia, Anda bimbing dia sampai akhir, betul kan? Nah, gua dapat 10% lagi loh. Gua asal training dia loh, dia yang training dia. Hasil sampai ke ketiga, keempat, kelima, keenam saya nggak ngerti apa-apa, saya nggak tahu mereka siapa. Gua tetap dapat royalti 10%. Franchise yang Indonesia lebih bagus dibandingkan franchise yang KFC, McDonald, Starbucks. Bagus untuk orang yang ada. Nah, jadi saya ke agent itu adalah caranya ke agent itu saya selalu bilang sistem franchise. Dan saya selalu perbandingan franchise yang KFC, McDonald, segala macam cuma satu level. Ini kita mengambil beda banget.